Teladan sikap dan perjuangan para pahlawan untuk bersatu dalam keragaman. Materi tema 7 PPKN kelas 5 SD. Kita mengetahui bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka berkat perjuangan para pahlawan terdahulu. Kita juga mengetahui bahwa era perjuangan Indonesia bisa dibagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase perjuangan kedaerahan dan yang kedua adalah fase kebangkitan nasional dan persatuan nasional. Kita akan mempelajari bagaimana bangsa Indonesia yang beragam ini akhirnya bersatu, berjuang dan mencapai kemerdekaannya atas jasa para pahlawan. Dan kita juga akan belajar sikap-sikap yang kita patut teladani dari para pahlawan tersebut. Marilah kita ikuti pembelajaran kita kali ini. Indonesia merupakan negara yang sangat heterogen atau beraneka ragam dalam hal suku, bahasa, budaya, agama, dan sebagainya. Menurut data BPS tahun 2010, terdapat sekitar 1.300 suku di Indonesia. Dan suku-suku tersebut dapat kita kelompokkan menjadi 3 ras, yaitu yang pertama adalah ras Melanesoid, yang kedua ras Swedoid, dan yang ketiga ras Melayu Mongoloid. Kita bahas yang pertama, ras Melanosoid. Ciri-cirinya antara lain kulitnya beraneka ragam, dari berkulit gelap sampai berkulit hitam, kemudian rambutnya keriting. Ras Melanosoid termasuk ras yang lebih dulu ada di Indonesia. Ras ini tersebar di Papua, Kepulauan Aru, Pulau Kai, dan sebagainya. Suku-suku yang termasuk di dalam ras Melanosoid diantaranya adalah suku Dani di Papua, suku Asmat juga di Papua, dan suku Korowai di Papua, serta banyak suku yang lainnya. Jadi di Papua itu tidak hanya ada satu suku ya, banyak sukunya. Panjang hanya menyampaikan 3 saja. Suku Dani ini punya keunikan memiliki rumah tradisional Papua yang disebut sebagai rumah Honai. Rumah Honai itu rumah tradisionalnya suku Dani. Kemudian ada juga suku Asmat memiliki keunikan, yakni terkenal dengan ukiran kayunya atau ukiran Asmat yang kita bahas di dalam muatan SBDP masih di tema 7 ini. Kemudian suku Korowai memiliki keunikan memiliki rumah pohon. Ini adalah foto-foto orang Papua. Beberapa tokoh dari Papua yang terkenal saat ini diantaranya adalah Bapak Natalius Pigai yang merupakan aktivis hak asasi manusia. Kemudian ada juga ini Patrick Wanggai, pemain sepak bola sekaligus anggota tim nasional. Yang kedua adalah ras Swedoid. Ras ini dipercaya sebagai ras yang mula-mula ada di Indonesia, sama seperti ras Melanosoid. Kita mengetahui bahwa dunia ini pada awalnya kosong, tetapi setelah ada Nabi Adam kemudian memiliki keturunan, maka keturunannya ini berpencar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia juga. Yang pertama datang adalah ras Melanosoid dan yang mungkin hampir sama datangnya adalah ras Swedoid. Suku-suku yang termasuk ras Swedoid diantaranya adalah suku Mentawai di Pulau Mentawai, Sumatera Barat, kemudian ada suku Gayo di Aceh Tengah, kemudian suku Kubu di Jambi, suku Sakai di Palembang, serta suku Toala dan suku Tokea di Sulawesi. Biasanya lokasi tempat tinggal suku-suku tadi itu agak terpencil, sehingga secara ras sukunya masih bisa diidentifikasi sebagai ras Swedoid. Ini adalah foto-fotonya. Yang paling atas adalah orang-orang Mentawai, suku Mentawai dengan pakaian adatnya, kemudian yang di tengah itu adalah orang-orang Kubu di pedalaman Jambi, Sumatera. Kemudian yang paling bawah adalah orang-orang suku Gayo di Aceh Tengah. Selanjutnya adalah ras Melayu Mongoloid. Ras Melayu Mongoloid dipercaya terbentuk akibat percampuran dari ras-ras yang ada sebelumnya, yakni ras Melanosoid dan ras Swedoid, dengan pendatang-pendatang yang kemudian masuk ke Indonesia dari ras Mongoloid atau ras Asia. Mereka mengarungi samudra dengan rakit-rakit bergelombang-gelombang selama ribuan tahun sehingga akhirnya sampai di wilayah Indonesia, kemudian bercampur dengan berbagai ras yang lainnya, sehingga terbentuklah suku-suku baru dengan kebudayaan bahkan bahasa yang baru. Nah, ras Melayu Mongoloid ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah ras Melayu tua atau Proto Melayu dan yang kedua Melayu muda, Deutero Melayu. Melayu tua ini terbentuknya lebih awal, kemudian Melayu muda terbentuknya belakangan. Contoh-contoh ras Melayu tua diantaranya adalah suku Batak di Sumatera Utara, lalu suku Dayak di Kalimantan, dan suku Toraja di Sulawesi. Nah, sedangkan ras Melayu muda ini lebih banyak lagi. Contoh-contohnya diantaranya adalah suku Jawa dan suku Sunda di Pulau Jawa, kemudian suku Minang di Sumatera Barat, kemudian ada suku Aceh di Aceh, suku Bali di Bali, suku Bugis di Sulawesi, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Selain dari 3 ras tadi, masuk juga berbagai ras yang lain, misalkan ras Kaukasoid dari Arab, India, atau dari Eropa, kemudian ras Negroid dari Afrika, bercampur sehingga Indonesia memang sangat beraneka ragam dari sisi suku bahkan ras. Faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa
Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia. Antara lain yang pertama karena faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa, membuat kita hidup di daerah tropis dan kemudian orang-orangnya beradaptasi dengan kehidupan dan budaya masyarakat tropis. Kemudian juga letak geografisnya yang diapit oleh dua benua dan dua samudera yang sangat strategis juga menjadikan Indonesia mudah didatangi manusia yang bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini juga membuat Indonesia semakin kaya akan keragaman. Kemudian yang kedua faktor sejarah Indonesia yakni adanya percampuran budaya asing. Letak geografis Indonesia yang strategis itu membuat Indonesia mudah sekali kedatangan budaya dari luar negeri dan bercampur beradaptasi dengan kondisi Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Ada daerah pantai, daerah gunungan, dataran tinggi, hutan dan sebagainya. Itu mengakibatkan warganya yang menempati kenampakan alam yang berbeda itu mengembangkan budaya-budaya yang disesuaikan dengan tempat mereka tinggal. Kemudian juga Indonesia berpulau-pulau, sehingga semakin membuat Indonesia sangat beraneka ragam. Memaknai keragaman sebagai identitas bangsa. Nah, Indonesia yang sangat beragam ini, atas ide dan perjuangan para pemuda, disatukan oleh semangat Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Dulunya bangsa Indonesia ini terpisah-pisah antara suku dan kerajaan yang berbeda-beda. Kemudian mengaku bersatu di Sumpah Pemuda ini. Ini adalah foto para pemuda yang hadir pada Kongres Pemuda kedua atau pada saat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan pemecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Sebagai siswa, kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua, menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Yang ketiga, tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan sukunya atau budaya sendiri itu lebih baik daripada suku atau budaya lain. Yang keempat, ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Yang kelima, turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Itu adalah contoh-contoh hal yang bisa kita lakukan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis di dalam bagian pita burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bagaimana mewujudkan sikap Bhinneka Tunggal Ika ini dalam kehidupan bermasyarakat? Keberagaman masyarakat yang ada di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus saling menghormati dan juga menghargai. Misalnya, saat kita membantu korban bencana alam atau melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, kita melakukannya tanpa memilih-milih berdasarkan ras, suku, agama, atau golongan. Atas dasar kemanusiaan, setiap manusia yang membutuhkan pertolongan kita tolong. Kita juga harus bekerja sama meskipun berbeda suku dan agama. Dengan demikian, kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Sebagai negara yang majemuk, masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras, suku, bahasa, dan agama. Sebaiknya kita memelihara keberagaman tersebut dengan belajar memahami perbedaan unsur kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Apa saja unsur-unsur kebudayaan itu? Di antaranya adalah yang pertama kepercayaan, yang kedua mata pencaharian, yang ketiga teknologi dan peralatan, yang keempat kesenian, yang kelima pengetahuan, dan yang keenam bahasa. Nah, 6 unsur kebudayaan ini bisa jadi berbeda-beda antara satu suku dengan suku yang lainnya, antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Kita bahas satu persatu. Kepercayaan. Indonesia mengakui 6 agama, yakni agama Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Kita tetap menjamin kebebasan masyarakat Indonesia untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mata pencaharian. Kenampakan alam yang beragam mempengaruhi keragaman mata pencaharian masyarakat Indonesia. Yang ketiga, teknologi dan peralatan
peralatan, perkembangan teknologi dan peralatan di Indonesia merupakan hasil kreativitas masyarakat yang disesuaikan dengan budaya setempat. Jadi beragam juga ya. Kemudian kesenian adalah hasil ciptaan manusia yang berkembang dan disesuaikan dengan budaya masing-masing. Ini juga jelas beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Kemudian pengetahuan, masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Dan yang keenam, bahasa daerah, jelas ini juga berbeda-beda. Dari satu suku dengan suku lain pun bisa berbeda-beda bahasanya. Dan ini merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Meskipun begitu, kita memiliki bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Pancasila memiliki berbagai fungsi dan kedudukan dalam masyarakat. Apa saja fungsi dan kedudukannya? Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi, setiap peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR harus mengacu atau bersumber atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Jika ada peraturan atau perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila, maka harus dibatalkan. Biasanya dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Lalu, fungsi dan kedudukan Pancasila yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Kemudian, fungsi dan kedudukan Pancasila yang ketiga adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut, ada 3 tadi, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia. Hal tersebut diperlihatkan dengan berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia, yakni ada 3. Yang pertama adalah budaya gotong royong, yang kedua budaya musyawarah, dan yang ketiga adalah budaya toleransi atau saling menghargai. Cara menyikapi perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah. Keberagaman individu harus disikapi dengan bijak agar tercipta kerukunan sesuai dengan semboyan Pancasila, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Berikut beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman di sekolah. Yang pertama, menerima perbedaan pendapat teman saat diskusi. Yang kedua, tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu sesuai dengan budayanya. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, agama, dan ras. Yang keempat, meminjamkan peralatan sekolah kepada teman yang membutuhkan. Yang kelima, melerai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih pendapat. Itu adalah contoh-contoh sikap yang bisa kita lakukan di sekolah. Makna kepahlawanan dalam lagu perjuangan. Setiap lagu perjuangan memiliki makna yang menggambarkan sikap kepahlawanan para pejuang dalam meraih kemerdekaan. Salah satunya adalah lagu syukur ciptaan H. Mutahar. Dari yakin ku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha pahlawanku yang bakal Indonesia merdeka. Syukur aku hanjukkan ke bawah duli Tuhan. Lagu ini maknanya sangat dalam, menunjukkan rasa syukur kita sebagai bangsa Indonesia kepada Tuhan, sekaligus juga ucapan terima kasih kepada perjuangan para pahlawan. Di situ disebutkan adalah cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha para pahlawanku yang baka. Yang baka itu yang kekal. Indonesia merdeka, syukur aku hanjukkan. Berarti kita mengucapkan terima kasih juga kepada para pejuang dan pahlawan tersebut. Meneladani sikap para pahlawan bangsa. Cita-cita kemerdekaan telah mempersatukan tokoh-tokoh kemerdekaan meskipun mereka memiliki suku, ras, agama, dan budaya yang beragam. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya sebagai warga negara kita menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal positif yang berguna bagi bangsa dan negara ke depannya. Jangan sampai perjuangan kemerdekaan yang sudah diupayakan dengan penuh pengorbanan, harta, jiwa, dan bahkan nyawa oleh para pahlawan, supaya kita bisa merdeka. Setelah merdeka, kita malah mengisinya dengan kemalasan, sikap-sikap yang tidak terpuji, dengan korupsi, pengerusakan alam, tawuran,
kehancuran, dan hal-hal buruk yang lainnya. Sikap pahlawan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah yang pertama sikap berani, yaitu sikap tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Peribahasa menyebutkan, berani karena benar, takut karena salah. Ketika kita berada di dalam hal yang benar, kita harus tetap berani. Yang kedua adalah sikap gigih, yaitu sikap tetap teguh dalam pendirian atau pikiran meskipun menghadapi banyak rintangan serta tidak mudah putus asa, meskipun mendapat kegagalan hingga tujuan yang dicita-citakan tercapai. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan pada era kedaerahan menjumpai kegagalan. Para pejuang di masa kerajaan berusaha mengusir penjajah tetapi tetap gagal. Mungkin itu membuat generasi pada saat itu, tahun 1900-an awal, merasa putus asa. Ya sudahlah, kita jadi negara yang dijajah saja, tidak usah berusaha untuk merdeka kembali. Tetapi ternyata tidak. Para pemuda saat itu justru menjadikan kegagalan perjuangan era kedaerahan sebelumnya sebagai pelajaran. Salah satu yang tidak ada saat itu adalah persatuan. Oleh karena itu, generasi muda tahun 1900-an bangkit berjuang dengan cara baru, yakni era kebangkitan nasional dengan membentuk organisasi-organisasi perjuangan hingga dilakukanlah Sumpah Pemuda. Jadi mereka tidak putus asa. Sikapnya gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan. Selanjutnya adalah sikap rela berkorban. Ini sudah jelas sekali. Banyak para pahlawan yang mengorbankan harta, jiwa, dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Sikap ikhlas hati memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, tidak mementingkan diri sendiri dan tidak egois. Kemudian yang terakhir adalah berjiwa besar, yakni sikap mau menerima segala kritik, perbedaan, hingga kekalahan dengan lapang dada, serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ini hanya beberapa contoh saja sikap yang bisa kita teladani dari para pahlawan. Masih banyak sikap-sikap yang lainnya. Itu saja pembelajaran kita untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.